Ada sesuatu yang bergerak di Nusantara, tapi bukan yang bisa kamu lihat dengan mata. Tahun 2026, para leluhur dulu sudah wanti-wanti, naliko rasa diguncang tanpa sebab, berarti bumi sedang bicara, dan sekarang manusia mulai merasakannya. Banyak yang gelisah tanpa alasan, bangun jam 2 pagi, mimpi yang terasa nyata, emosi naik turun, dan tubuh bergetar seolah menunggu sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Semar Jawa wong tua sing ora tahu tua mengatakan, iki dalane wong slamet, wis wayahe menungso eling lan waspada, karena energi Nusantara yang dulu tidur kini mulai bangun. Bukan ramalan, bukan horor, tapi perubahan halus yang terasa sampai ke raga, rasa, dan sukma. Pertanyaannya, apakah kamu salah satu yang sudah disentuh oleh energi 2026? Kalau iya, lanjutkan menonton, karena wejangan ini bukan untuk menakuti tapi untuk menyelamatkan. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin, ya robbal alamin. Tahun 2026 sering disebut orang sebagai tahun penuh ketidakpastian. Ada yang bilang menakutkan, ada yang menyebut penuh misteri. Bahkan ada yang ikat-ikatan, membuat ramalan tanpa dasar, yang membuat banyak orang semakin gelisah. Namun dalam wejangan para leluhur Jawa, tahun semacam ini tidak pernah digambarkan sebagai ancaman, melainkan sebagai pintu kecil yang sedang terbuka. Pintu yang tidak terlihat, tetapi terasa oleh mereka yang hatinya peka. Dan ketika pintu itu mulai bergeser, manusia akan merasakan perubahan dari hal-hal yang paling sederhana, dari napas yang terasa berat, dari tidur yang tidak nyenyak, hingga dari pikiran yang tiba-tiba dipenuhi tanya tanpa alasan. Dalam tradisi Jawa, perubahan besar tidak pernah datang dengan suara keras. Ia datang seperti angin, menyentuh pelan, tapi meninggalkan getaran yang sulit diabaikan. Semar, sang pamomong agung, sering menggambarkan masa seperti ini sebagai saat di mana alam berkata lembut kepada manusia, wis wayahe eling lan waspada. Sudah waktunya kembali sadar, kembali melihat diri, dan kembali mendengar suara halus yang selama ini tenggelam oleh kesibukan dunia. Semar bukan tokoh yang muncul dengan petir atau kilat. Ia hadir dalam bentuk bisikan, intuisi, dan rasa yang tiba-tiba terang saat manusia belajar diam. Di tahun 2026, bisikan itu mulai terdengar lagi. Tidak semua orang menyadarinya, tetapi banyak yang merasakan perubahan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Mereka merasa gelisah tanpa sebab. Mereka bangun malam tanpa alasan jelas. Emosi mereka mudah berubah, seolah dunia dalam diri bergerak lebih cepat daripada dunia luar. Leluhur menggambarkan fenomena ini sebagai tanda awal bahwa bumi mulai menggeser napasnya. Perubahan halus pada tanah, udara, dan langit mulai bersentuhan langsung dengan batin manusia. Bagi yang tidak peka, semua ini hanya disebut lelah atau capek pikiran. Namun bagi yang memperhatikan, ini adalah alarm halus dari alam. Perubahan energi selalu dimulai dari rasa. Dalam ilmu Jawa, rasa adalah alat navigasi yang lebih dalam dibanding logika semata. Rasa menangkap vibrasi yang tidak bisa dijelaskan kata-kata. Dan ketika rasa mulai terguncang, itu artinya ada gerakan besar yang sedang terjadi di balik layar kehidupan. Manusia modern mungkin menyebutnya perubahan cuaca, tekanan batin, atau stres global. Tetapi leluhur Jawa sudah lama memberi petanda bahwa gumilin kagat selalu dimulai dari kegelisahan batin kolektif. Dunia bergerak halus, tapi manusia yang merasakannya lebih dulu. Dan di tengah perubahan ini, suara Semar menjadi lebih relevan dari sebelumnya. Ia mengingatkan bahwa ketakutan bukan bagian dari wejangan, melainkan hasil dari pikiran manusia sendiri. Yang dibutuhkan bukan panik, tetapi kesadaran. Tahun 2026 bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangunkan manusia dari kebiasaan lama yang membuat batin tumpul. Ketika rasa mulai terusik, itu bukan kutukan, itu undangan untuk melihat lebih dalam apa yang sedang bergerak di dalam diri dan apa yang sedang berubah di luar sana. Maka episode ini membuka pintu bagi pertanyaan besar. Jika alam sedang berbicara, apakah manusia siap mendengarnya? Perubahan tidak selalu tampak jelas, tetapi setiap getarannya mengarahkan manusia menuju bab berikutnya. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Perubahan besar dalam kehidupan manusia jarang sekali datang dengan ledakan atau tanda-tanda yang mencolok. Dalam pemahaman leluhur Jawa,
Dunia tidak bergerak seperti roda logam yang berputar kasar, tetapi seperti kain halus yang bergeser perlahan. Pergeseran ini disebut gumiling jagat, gerakan lembut jagat raya yang tidak tampak oleh mata, tetapi dapat dirasakan oleh batin yang jernih. Saat gumiling jagat terjadi, manusia tidak melihat bumi retak atau langit terbelah. Yang muncul justru adalah perubahan kecil dalam rasa, kondisi psikologis, dan ketenangan jiwa. Konsep gumetering rasa atau getaran rasa menjadi bagian penting dari pemahaman ini. Menurut para leluhur, setiap kali bumi bergeser sedikit saja baik karena perubahan cuaca, tekanan atmosfer, atau gerakan lempeng batin manusia ikut bergetar. Mereka tidak menyebutnya sebagai teori ilmiah, tetapi sebagai pengetahuan turun-temurun yang diamati melalui pengalaman berabad-abad. Ketika tanah berubah, rasa manusia pun berubah. Dan ini bukan metafora. Leluhur memahami bahwa tubuh manusia terikat kuat pada ritme alam, sama seperti daun yang bergetar meski anginnya sangat lemah. Di masa modern sains mulai memvalidasi sebagian dari kebijaksanaan itu. Perubahan kecil pada medan magnet bumi dapat mempengaruhi kualitas tidur, kestabilan emosi, dan fokus manusia. Aktivitas matahari yang meningkat dapat menyebabkan perubahan ion di udara yang membuat orang lebih sensitif, mudah gelisah, atau mudah tersinggung. Tekanan atmosfer yang naik turun secara drastis dapat membuat manusia merasa berat di kepala, sulit tidur, atau merasa seperti kehilangan kendali atas suasana hati. Meskipun istilahnya berbeda, inti pemahamannya sama. Bumi bergerak, manusia ikut merasakan. Namun bagi leluhur, gumiling jagat bukan hanya fenomena fisik. Ia adalah isyarat bahwa alam sedang berkomunikasi. Gerakan halus bumi adalah bahasa yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang melatih kepekaan rasa. Ketika gumiling jagat terjadi, para leluhur tidak buru-buru mencari penjelasan rasional. Mereka diam, mengamati, merasakan angin, membaca kelembutan cahaya, dan mendengarkan napas bumi. Mereka mengetahui bahwa setiap perubahan halus adalah pengantar menuju fase baru bagi manusia. Di tahun 2026, gumiling jagat mulai terasa kembali. Banyak orang merasakan perubahan yang sulit dijelaskan. Tubuh terasa berat tanpa sebab, pikiran melayang, atau tiba-tiba muncul perasaan asing seperti sedang menunggu sesuatu. Ini bukan sekadar efek media sosial, bukan sekadar stres pekerjaan, tetapi bagian dari gerakan halus dunia yang memicu gumetering rasa. Semakin manusia mengabaikan rasa ini, semakin gelisah batinnya. Tetapi semakin mereka menerima dan memperhatikannya, semakin jelas petunjuk yang muncul. Semar, sebagai simbol kebijaksanaan Jawa, mengingatkan bahwa gumiling jagat selalu datang sebelum masa transisi besar. Tidak selalu transisi fisik, tetapi transisi batin, kesadaran, dan cara manusia memandang dunia. Momentum seperti ini bukan untuk ditakutkan, melainkan untuk dipahami. Bagi yang mampu membaca getaran halus ini, gumiling jagat adalah pintu menuju penguatan diri. Bagi yang menolak, ia menjadi beban yang membingungkan. Pada akhirnya gumiling jagat adalah panggilan untuk memperlambat langkah, menenangkan pikiran, dan menyadari bahwa dunia tidak pernah diam. Bumi bergerak setiap saat, dan manusia diajak untuk bergerak bersama, bukan dalam panik, tetapi dalam kesadaran. Perjalanan ini semakin mendalam, dan di episode berikutnya, kita akan melihat bagaimana getaran halus ini mulai mempengaruhi batin manusia secara langsung. Ketika gumiling jagat mulai bergerak, tanda-tandanya tidak selalu muncul di langit atau bumi. Tanda pertama justru muncul di dalam diri manusia. Banyak orang tiba-tiba merasa gelisah tanpa alasan. Ada yang bangun pagi dengan perasaan berat, meskipun tidak sedang menghadapi masalah besar. Ada pula yang merasakan amarah yang muncul seketika, padahal tidak ada pemicu yang jelas. Semua ini tampak sepele, tetapi dalam pemahaman leluhur Jawa, rasa seperti itu adalah bentuk getaran batin yang muncul ketika energi bumi mulai berubah. Fenomena ini terjadi karena manusia adalah bagian dari alam. Batin manusia bergerak mengikuti ritme bumi, sama seperti air laut yang mengikuti tarikan bulan. Ketika tanah berubah frekuensinya, tubuh manusia ikut menyesuaikan diri. Meskipun secara sadar, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Itulah sebabnya banyak orang merasa seperti kehilangan arah, merasa kosong, atau merasa seolah sedang menunggu sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Leluhur menyebut fase ini sebagai owah rasa, pergeseran rasa yang memengaruhi batin lebih dulu sebelum pikiran mampu memahaminya. Dalam kehidupan sehari-hari,
Perubahan ini terlihat dari pola-pola kecil. Seseorang yang biasanya tenang menjadi mudah tersinggung. Mereka yang biasanya ceria mendadak merasa murung. Ada yang merasakan detak jantung lebih cepat, ada yang sulit tidur meski tubuh lelah. Sebagian lainnya mengalami mimpi-mimpi yang terasa terlalu nyata, seolah ada pesan yang ingin disampaikan melalui alam bawah sadar mereka. Semua gejala ini bukan tanda kelemahan, tetapi tanda penyesuaian. Batin sedang menyesuaikan diri dengan frekuensi baru yang bergerak dari bumi dan langit. Sains modern juga mulai mengamati fenomena yang mirip. Perubahan tekanan atmosfer dapat memengaruhi suasana hati. Peningkatan radiasi kosmik dapat mengganggu ritme tidur. Variasi kecil medan magnet bumi dapat membuat manusia lebih sensitif secara emosional. Meskipun istilah dan pendekatannya berbeda, sains dan ilmu Jawa Somasema mengakui bahwa manusia tidak terpisah dari gerakan alam. Apa yang terjadi di luar akan selalu berdampak pada apa yang terjadi di dalam diri. Namun, masalahnya muncul ketika manusia modern tidak terbiasa membaca rasa. Mereka terbiasa membaca notifikasi, bukan getaran batin. Ketika muncul kegelisahan tanpa sebab, mereka langsung menganggapnya sebagai stres, depresi, atau kelelahan. Padahal, sebagian dari rasa itu adalah sinyal halus yang menunjukkan bahwa alam sedang berubah arah. Semar mengingatkan bahwa mereka yang tidak mampu menenangkan diri di masa perubahan akan mudah terhanyut oleh rasa sendiri, bukan oleh kenyataan. Karena itu, tanda-tanda awal ini bukanlah ancaman, melainkan pengumuman. Seperti lonceng kecil yang berdenting sebelum sebuah gerbang besar dibuka. Semakin manusia memperhatikan rasa ini tanpa takut, semakin mudah mereka melewati masa transisi energi. Tetapi jika manusia terus mengabaikannya atau bahkan memeranginya, kegelisahan akan berubah menjadi kebingungan dan kemarahan tanpa tujuan. Pada akhirnya, tahun 2026 bukanlah tentang bencana atau ramalan menakutkan. Tahun ini adalah tentang kemampuan manusia membaca dirinya sendiri. Jika tanda-tanda kecil ini sudah mulai terasa, artinya perjalanan memasuki energi baru telah dimulai. Dan di episode berikutnya, kita akan membahas salah satu tanda besar yang paling sering disebut para leluhur, misteri angin timur. Sejak dulu, para leluhur pesisir Jawa dikenal sebagai penjaga tanda-tanda alam. Mereka tidak hanya mahir membaca arah angin untuk berlayar, tetapi juga mampu membaca perubahan halus yang memengaruhi kehidupan manusia. Di antara semua jenis angin, yang paling sering disebut dalam naskah kuno adalah angin saking wetan angin dari timur. Leluhur percaya bahwa ketika angin timur bergerak tidak seperti biasanya, berarti alam sedang menyiapkan perubahan besar. Dan di tahun 2026, angin timur kembali menjadi pembicaraan yang tidak boleh diabaikan. Dalam pemahaman Jawa, angin bukan hanya udara yang bergerak. Angin adalah pembawa kabar. Ia membawa cerita dari laut, dari gunung, dari gerak bumi yang tidak terlihat. Pada masa tertentu, angin timur yang biasanya lembut dapat berubah menjadi dingin, berat, atau terlalu tenang, seolah menyimpan sesuatu yang ingin disampaikan. Para tetua pesisir dulu mencatat bahwa angin timur yang bergerak aneh sering menjadi pertanda awal perubahan energi di Nusantara. Mereka menyebut fenomena ini sebagai angin pamurbangin yang membawa pembaruan. Menariknya, sains modern menunjukkan pola yang selaras. Kawasan Pasifik yang berada di sebelah timur Indonesia sering menjadi pusat perubahan cuaca global. Ketika tekanan atmosfer di wilayah ini berubah, pola angin Nusantara ikut bergeser. Fenomena seperti El Niño dan La Niña adalah contoh nyata bagaimana perubahan di timur berdampak besar pada suhu, curah hujan, dan kestabilan iklim di Indonesia. Perubahan cuaca ini tidak hanya memengaruhi alam luar, tetapi juga tubuh manusia, mulai dari pola tidur, mood, hingga tingkat stres. Leluhur Jawa sudah lama memahami bahwa angin adalah bagian dari bahasa bumi. Mereka percaya bahwa ketika angin timur bergerak tidak sesuai musimnya, itu berarti bumi sedang memberikan peringatan halus. Bukan peringatan tentang bencana, tetapi tentang pergeseran rasa. Ketika angin membawa suhu yang tidak biasa, ketika udara terasa kosong atau hampa, batin manusia ikut merespon. Banyak orang tidak menyadari hubungan ini dan menganggap dirinya sekadar lelah atau sedang tidak semangat. Padahal, tubuh mereka sedang menyesuaikan diri dengan ritme baru yang dibawa angin. Beberapa catatan kuno bahkan menyebut bahwa dari timur akan datang penggerak perubahan. Bukan makhluk, bukan bencana, tetapi gelombang energi. Angin timur memantulkan pergeseran besar di permukaan Laut Pasifik.
dan setiap perubahan besar di laut selalu berdampak pada manusia. Laut adalah penyimpan memori bumi. Jika laut bergerak, ingatan bumi ikut bergerak. Itulah sebabnya leluhur pesisir sangat menghormati angin timur. Mereka percaya angin itu membawa pesan langsung dari samudera luas yang menyimpan rahasia Nusantara. Pada tahun 2026, fenomena angin timur yang anomali mulai terasa. Beberapa wilayah di Indonesia mengalami suhu yang tidak biasa. Angin yang bergerak terlalu pelan atau arah angin yang berubah tiba-tiba. Orang-orang yang sensitif mulai merasakan perubahan pada batinnya, gelisah, bingung arah, atau merasa tubuhnya tidak selaras dengan kesehariannya. Semar menyebut ini sebagai tanda bahwa manusia sedang dipanggil untuk menyesuaikan diri dengan ritme alam yang baru. Peringatan leluhur bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membimbing. Mereka ingin manusia membaca angin seperti membaca lembaran kitab terbuka, karena setiap hembusan angin yang berubah adalah petunjuk kecil bahwa dunia sedang bergerak. Dan di episode berikutnya, kita akan memasuki inti pembahasan. Apa sebenarnya yang dimaksud energi gaib Nusantara yang mulai bangkit kembali? Ketika orang mendengar istilah energi gaib, banyak yang langsung membayangkan hantu, makhluk halus, atau kejadian mistis yang menyeramkan. Padahal, dalam pemahaman leluhur Jawa, kata gaib tidak pernah identik dengan makhluk menakutkan. Gaib berarti yang tidak terlihat, tetapi nyata pengaruhnya. Sama seperti angin yang tidak bisa disentuh, namun terasa. Energi gaib Nusantara adalah lapisan halus yang membungkus tanah, laut, dan udara di kepulauan ini. Dan tahun 2026 disebut sebagai masa ketika lapisan itu kembali menebal, kembali aktif, dan kembali menyentuh manusia. Leluhur Jawa meyakini bahwa Nusantara tidak berdiri di sembarang tempat. Tanah ini berada di persilangan tiga arus energi bumi. Tempat aliran halus dari dalam tanah bertemu dengan cahaya langit, serta getaran batin manusia. Titik temu tiga kekuatan inilah yang menghasilkan lapisan energi yang terasa hidup. Para empu, resi, yogi, dan wali zaman dulu sangat peka terhadap lapisan ini. Mereka bisa memanfaatkannya untuk menenangkan batin, memperkuat fokus, atau membuka kepekaan rasa. Energi ini bukan kekuatan magis yang menakutkan, tetapi ruang halus yang menopang kehidupan spiritual Nusantara. Sayangnya, seiring waktu manusia modern semakin jauh dari kepekaan itu. Gadget menggantikan keheningan, informasi menggantikan intuisi. Manusia tidak lagi membaca tanah atau angin, melainkan membaca komentar, tren, dan notifikasi. Namun, perubahan energi bumi tetap berjalan. Dan ketika lapisan energi Nusantara menebal kembali, tubuh dan batin manusia mau tak mau ikut merespons. Mereka merasakan getaran yang mereka tidak pahami, lalu menyebutnya kecemasan, stres, atau kelelahan. Padahal, sebagian dari itu adalah sentuhan halus dari lapisan energi yang mulai bergerak. Dalam ilmu Jawa, energi gaib Nusantara digambarkan seperti kabut tipis yang menyelimuti tanah. Ia tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan melalui rasa indera batin yang peka. Ketika kabut itu menebal, orang yang sensitif akan mengalami perubahan emosi, pola tidur, mimpi yang lebih jelas, atau keinginan kuat untuk menyepi. Ini bukan kesurupan, bukan gangguan, tetapi proses adaptasi. Leluhur menyebutnya disigar, diresiki, dan disadari proses penyelarasan antara tubuh manusia dan energi bumi. Sains modern pun mulai mendekati penjelasan yang mirip. Indonesia berada di antara dua lempeng besar dunia dan jalur magnetik global. Pergeseran kecil pada lempeng atau perubahan pada medan magnet bumi dapat memengaruhi ionosfer, gelombang elektromagnetik, dan ritme otak manusia. Efeknya sangat nyata. Perubahan mood, mimpi intens, kecenderungan introvert sementara, hingga peningkatan intuisi. Jika dijelaskan dengan bahasa berbeda, esensinya tetap sama, manusia sedang merespons lingkungan energik yang berubah. Tahun 2026 menjadi sorotan karena lapisan energi Nusantara sedang berada pada fase penguatan. Seperti kain tipis yang sebelumnya longgar, kini ia mulai mengencang dan bergetar. Orang-orang yang sensitif akan menjadi lebih peka terhadap kehadiran halus, terhadap getaran tanah, bahkan terhadap suasana sebuah tempat. Tidak jarang mereka merasa merinding tanpa sebab, atau merasa seolah sedang dipanggil oleh sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Semar mengingatkan bahwa energi gaib bukan untuk ditakuti. Ia bukan ancaman,
bukan gangguan, tetapi bagian dari sistem alam yang sudah ada jauh sebelum manusia membangun kota dan teknologi. Yang menakutkan justru adalah manusia yang tidak mengerti apa yang mereka rasakan, lalu panik, salah tafsir, dan menganggap dirinya sedang diganggu. Padahal mereka hanya sedang disesuaikan. Dan di episode berikutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi. Bagaimana 3 arus energi bumi, langit, dan sukma manusia bertemu dan menciptakan gerbang perubahan besar yang terasa kuat di tahun 2026. Leluhur Jawa memahami alam tidak hanya sebagai tempat hidup, tetapi sebagai makhluk besar yang memiliki napas, ritme, dan kehendaknya sendiri. Karena itu mereka sering menyebut bumi sebagai ibu pertiwi, bukan sekadar simbol, tetapi sebagai pengingat bahwa tanah ini memiliki energi yang terus bergerak. Dalam kosmologi Jawa, perubahan besar terjadi ketika 3 arus energi bertemu pada satu titik. Energi bumi, energi langit, dan energi sukma manusia. Pertemuan 3 arus inilah yang menciptakan fenomena halus yang sering disalahpahami sebagai mistis, padahal ia adalah bagian alami dari gerak jagat. Arus pertama adalah energi bumi. Ia bergerak melalui getaran tanah, medan magnet bumi, aliran air bawah tanah, dan suhu yang berubah perlahan. Energi ini adalah fondasi bagi kehidupan manusia. Ketika lempeng bumi bergeser, tekanan tanah berubah, atau suhu bumi naik, seluruh makhluk hidup di atasnya ikut merasakan resonansi. Manusia modern mungkin menyebutnya perubahan geologi, tetapi dalam ilmu Jawa, setiap getaran tanah adalah komunikasi halus dari bumi kepada penghuninya. Bumi tidak pernah diam, ia selalu bernapas. Arus kedua adalah energi langit. Dalam ilmu Jawa, langit bukan hanya ruang kosong, tetapi sumber cahaya, gelombang kosmik, dan pengaruh matahari yang turun ke bumi. Aktivitas matahari seperti solar flare, perubahan ionosfer, hingga fenomena aurora yang muncul di tempot-tempot tak biasa adalah contoh bagaimana langit memengaruhi manusia secara langsung. Ketika cahaya dari langit meningkat atau medan magnet bumi melemah, tubuh manusia meresponsnya. Mereka menjadi lebih sensitif, sulit tidur, atau merasa batinnya tidak stabil. Leluhur menyebut fenomena ini sebagai langit kebuka sedelo, langit terbuka sedikit. Arus ketiga adalah energi sukma manusia. Sukma adalah inti kesadaran, bagian terdalam dari diri seseorang yang mampu merasakan tanpa melihat. Energi sukma dapat berubah karena pengalaman hidup, pikiran, emosi, atau keadaan batin. Ketika sukma manusia dalam kondisi tidak stabil, banyak pikiran, banyak ketakutan, atau kehilangan arah, arus energi ini menjadi kacau. Dan saat arus sukma bertemu dengan perubahan energi bumi dan langit, manusia mudah merasa terseret, bingung, atau kehilangan keseimbangan. Ketika 3 arus ini bersinggungan, yang muncul bukan kejadian besar seperti bencana atau perubahan fisik yang ekstrem. Yang muncul adalah perubahan rasa. Leluhur menggambarkan fenomena ini sebagai jagat rame, rasa sepi, dunia makin bising, tetapi hati makin kosong. Orang semakin banyak bicara, semakin banyak mencari hiburan, tetapi makin sedikit yang bisa merasakan kedamaian dalam dirinya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah efek dari pertemuan 3 arus energi yang mengguncang batin manusia secara halus. Pada tahun 2026, titik temu 3 arus energi ini menjadi lebih kuat dari biasanya. Bumi mengalami peningkatan aktivitas kecil, langit menunjukkan ketidakstabilan, dan manusia modern hidup dalam tekanan psikologis yang tinggi. Kombinasi ini menciptakan kondisi ideal bagi energi halus untuk muncul ke permukaan. Orang yang sebelumnya tidak peka menjadi sensitif. Mereka yang sudah sensitif menjadi semakin tajam, dan mereka yang selama ini mengabaikan batinnya akan merasa tersesat tanpa tahu sebabnya. Namun Semar selalu menekankan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti dari persilangan 3 energi ini. Ia bukan ancaman, tetapi kesempatan. Kesempatan untuk menata diri, membersihkan batin, dan kembali selaras dengan alam. Energi yang bergerak adalah ajakan untuk berhenti sejenak dan kembali melihat siapa diri kita sebenarnya. Di episode berikutnya, kita akan melihat bagaimana tanda langit yang aneh mulai muncul sebagai bagian dari fenomena langit kebuka. Sedelo yang mengawali perubahan energi besar di tahun ke-2026. Dalam wejangan para leluhur, langit tidak pernah dianggap sekadar ruang kosong tempat awan bergerak. Langit adalah lembaran besar tempat tanda alam dituliskan. Ketika terjadi perubahan besar di dunia,
langitlah yang sering memberi petunjuk pertama. Leluhur Jawa menyebut fenomena penting ini sebagai langit kebuka, sedelo langit yang terbuka sedikit. Bukan terbuka secara fisik, tetapi terbuka dalam arti energi. Ketika cahaya, gelombang, dan pengaruh kosmik masuk lebih kuat ke bumi, tahun 2026 disebut sebagai momen ketika fenomena ini mulai terasa kembali. Dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan telah mencatat peningkatan aktivitas matahari. Solar flare, ledakan energi besar di permukaan matahari, terjadi lebih sering dan lebih kuat daripada biasanya. Cahaya dan radiasi yang dilepaskan tidak hanya berdampak pada satelit, tetapi juga memengaruhi medan magnet bumi. Ketika medan magnet melemah di beberapa titik, manusia lebih mudah merasakan perubahan energi dari langit. Mereka mengalami gangguan tidur, mimpi intens, hingga perasaan gelisah tanpa penyebab jelas. Leluhur sudah lama memahami bahwa perubahan cahaya dari langit memengaruhi batin manusia. Fenomena aurora yang muncul di wilayah yang tidak seharusnya melihat aurora adalah contoh nyata bahwa langit sedang berubah. Aurora hanya muncul ketika partikel energi dari matahari bertemu atmosfer bumi dengan intensitas tertentu. Ketika cahaya ini terlihat di tempo-tempo yang jauh dari kutub, itu artinya ada ketidakseimbangan energi di atmosfer. Dalam ilmu Jawa, perubahan semacam ini dianggap sebagai tanda bahwa pintu cahaya sedang terbuka, sebuah kondisi halus yang memengaruhi kesadaran manusia. Bagi manusia modern, semua ini mungkin terdengar seperti fenomena ilmiah biasa, tetapi bagi manusia yang peka rasa, efeknya terasa lebih dalam. Cahaya dari langit membawa getaran yang menyentuh sukma. Banyak orang melaporkan perasaan campur aduk. Tiba-tiba sedih, tiba-tiba ingin menyepi, tiba-tiba merasa batinnya kosong, atau justru merasa ada dorongan kuat untuk memperbaiki hidup. Semua perubahan emosional ini bukan semata-mata psikologis, tetapi juga respons terhadap gelombang energi yang turun ke bumi. Leluhur menggambarkan fenomena langit kebuka sedelo sebagai masa ketika batas antara dunia halus dan dunia nyata menjadi lebih tipis. Ketika cahaya dari langit turun lebih kuat, sukma manusia menjadi lebih terang pula. Mereka yang terbiasa diam, hening, dan menjaga rasa akan menerima cahaya ini sebagai kejernihan. Mereka yang batinnya keruh akan merasakannya sebagai keresahan. Cahaya yang sama dapat membawa kedamaian atau kebingungan, tergantung kesiapan hati manusia yang menerimanya. Ini menjelaskan mengapa di masa seperti ini banyak orang merasa seperti ditarik ke arah tertentu. Ada yang tiba-tiba ingin mencari ilmu spiritual, ada yang mulai mempertanyakan hidupnya, ada yang merasa dorongan kuat untuk meninggalkan kebiasaan buruk. Semua ini adalah efek dari cahaya yang memengaruhi sukma. Semar menyebutnya cahaya ngunduh jiwa, cahaya yang memanen jiwa manusia sesuai dengan kesiapan batinnya. Tahun 2026 menjadi titik ketika fenomena ini semakin terasa. Langit membawa cahaya yang lebih kuat, bumi merespons dengan getaran halus, dan sukma manusia ikut bergerak mengikuti irama tersebut. Ini bukan tanda bahaya, tetapi tanda transisi. Dunia sedang memasuki fase baru dalam siklus energi alamnya. Di episode berikutnya, kita akan membahas fenomena yang menjadi dampak paling terasa dari perubahan ini. Jagat rame rasa sepi, keadaan ketika dunia semakin bising, namun hati manusia semakin kosong. Ketika cahaya dari langit semakin kuat dan getaran bumi semakin terasa, perubahan paling nyata justru tidak muncul dari alam luar, tetapi dari dalam diri manusia. Leluhur Jawa menyebut fenomena ini sebagai jagat rame rasa sepi. Dunia yang tampak ramai, tetapi hati manusia terasa semakin kosong. Istilah ini bukan sekadar ungkapan puitis. Ia menggambarkan kondisi batin kolektif umat manusia ketika tiga arus energi bumi, langit, dan sukma bertemu dan mengguncang keseimbangan terdalam. Dalam kehidupan modern, kebisingan sudah menjadi bagian sehari-hari. Notifikasi terus berdenting, informasi bertumpuk, hiburan tidak pernah berhenti, dan percakapan terjadi tanpa jeda. Namun anehnya, di tengah semua keramaian itu, banyak orang merasa sendirian. Mereka berinteraksi dengan ratusan orang di dunia maya, tetapi tidak benar-benar terhubung dengan siapapun. Mereka hidup dalam keramaian, tetapi batinnya kering. Inilah tanda pertama jagat rame rasa sepi bekerja. Manusia kehilangan arah, bukan karena kurang informasi, tetapi karena terlalu banyak kebisingan yang menenggelamkan suara hatinya sendiri. Di tahun 2026,
Fenomena ini semakin tajam. Banyak orang merasakan tekanan batin tanpa penyebab jelas. Ada yang merasa hidupnya berputar, tetapi tidak bergerak. Ada yang merasa sangat produktif, tetapi tidak merasakan kepuasan. Ada pula yang terlihat bahagia di luar, tetapi menyimpan kekosongan di dalam. Keadaan ini bukan tanda kelemahan pribadi, melainkan respons alami ketika energi bumi dan langit mendorong manusia untuk menoleh ke dalam arah rasa yang sudah lama diabaikan. Leluhur Jawa memahami bahwa ketika dunia luar semakin bising, dunia dalam harus semakin jernih. Namun manusia modern melakukan hal sebaliknya. Ketika hatinya resah, mereka justru mencari lebih banyak hiburan, lebih banyak distraksi, lebih banyak suara. Mereka mencoba menutup kekosongan batin dengan aktivitas tanpa henti. Padahal kekosongan itu justru sinyal penting bahwa rasa sedang diguncang oleh perubahan energi. Semar menggambarkan kondisi ini sebagai sumuk ing enjero, rame ing jaba, pengap di dalam sibuk di luar. Sains modern juga mulai mengamati pola yang selaras. Lonjakan penggunaan media sosial, tekanan hidup, kelelahan mental, dan isolasi emosional menjadi faktor yang memperburuk kondisi inner emptiness. Namun yang jarang disadari adalah bagaimana perubahan medan magnet bumi, cahaya matahari, dan pola cuaca ekstrem turut memengaruhi ritme biologis manusia. Ketika tubuh tidak selaras dengan lingkungan energi, batin pun mudah kehilangan keseimbangan. Kekosongan batin bukan sekadar persoalan mental, tetapi juga persoalan resonansi antara manusia dan alam. Di tengah kondisi seperti ini, banyak orang merasakan dorongan tak jelas untuk menyendiri. Ada yang ingin berhenti sejenak dari keramaian. Ada yang mulai mencari kedamaian dengan cara-cara sederhana. Berjalan pagi, duduk diam, atau merenung. Bagi leluhur, dorongan ini adalah panggilan alami dari sukma, agar manusia kembali terhubung dengan dirinya. Jagat ramai rasa sepi bukan hukuman, tetapi pintu untuk menata diri, memperlambat langkah, dan menata ulang arah hidup. Semar mengingatkan bahwa kekosongan batin bukan sesuatu yang harus ditakuti. Justru disitulah ruang untuk cahaya baru masuk. Ketika manusia berhenti sejenak dari kebisingan dunia luar, ia bisa mendengar kembali bisikan halus dari bumi dan langit. Tahun 2026 menjadi masa ketika banyak orang dipaksa oleh keadaan untuk berhenti, menoleh, dan merasakan kembali apa yang selama ini hilang. Di episode berikutnya, kita akan masuk pada lapisan teknis dari perubahan ini. Bagaimana energi tahun 2026 memengaruhi 3 lapisan manusia: raga, rasa, dan sukma secara mendalam. Dan perubahan energi bumi dan langit tidak hanya berpengaruh pada pikiran atau suasana hati manusia. Leluhur Jawa telah lama memahami bahwa manusia terdiri dari 3 lapisan utama: raga, rasa, dan sukma. Ketika energi alam bergerak, ketiga lapisan ini bereaksi dengan cara yang berbeda. Ada yang merasakannya sebagai gejala fisik, ada yang merasakan perubahan emosional, dan ada pula yang merasakannya sebagai pencerahan batin. Tahun 2026 menjadi salah satu momen ketika ketiga lapisan ini diuji sekaligus. Lapisan pertama adalah raga, tubuh fisik yang menjadi rumah bagi semua pengalaman manusia. Ketika energi bumi berubah, raga adalah bagian pertama yang merespons. Banyak orang merasakan tubuh lebih mudah lelah, jantung berdebar tanpa sebab, pola makan berubah, atau tidur menjadi tidak nyenyak. Sebagian lainnya merasa sering pusing atau berat di kepala meski tidak sedang sakit. Dalam sains modern, ini berkaitan dengan perubahan ion negatif, tekanan atmosfer, dan gangguan ritme sirkadian akibat aktivitas matahari. Leluhur menyebutnya rogo di sigar tubuh sedang dipotong dan diselaraskan. Ini bukan pertanda buruk, tetapi proses adaptasi agar raga mampu mengikuti getaran energi baru. Lapisan kedua adalah rasa, pusat emosi yang menjadi ruang paling sensitif bagi manusia. Ketika langit dan bumi bergerak, rasa manusia ikut berguncang. Orang yang biasanya tenang bisa tiba-tiba mudah tersinggung. Mereka yang biasanya ceria bisa merasa sedih tanpa alasan. Ada pula yang tiba-tiba menangis, merasa kosong, atau merasa marah tanpa tahu apa pemicunya. Dalam ilmu Jawa, rasa adalah kompas batin. Jika kompas itu goyah, seluruh hidup terasa tidak stabil. Dalam sains modern, perubahan ini berkaitan dengan stres sistemik, gangguan gelombang otak, dan ketidakseimbangan hormon akibat perubahan lingkungan. Leluhur menyebut fase ini raso digugrah rasa dibangunkan. Lapisan ketiga adalah sukma, inti kesadaran yang berkaitan dengan intuisi,
mimpi, dan pemahaman mendalam tentang kehidupan. Lapisan ini seringkali terpengaruh paling kuat ketika energi alam berubah. Banyak orang mengalami mimpi yang terasa nyata, seolah membawa pesan. Sebagian merasa seperti dipandu oleh sesuatu. Ada pula yang tiba-tiba bisa merasakan energi orang lain, atau tiba-tiba mengetahui sesuatu sebelum terjadi. Ini bukan kesaktian mendadak, tetapi respons alami ketika tirai antara dunia halus dan dunia kasat menjadi lebih tipis. Leluhur menyebut fase ini sukmo kelingan asal-usul jiwa, sedang diingatkan kembali pada sumbernya. Ketika raga, rasa dan sukma bergerak pada waktu yang sama, manusia sering merasa seolah kehilangan stabilitas. Mereka tidak tahu harus memulai dari mana untuk menenangkan diri. Namun Semar mengingatkan bahwa perubahan di 3 lapisan ini adalah tanda bahwa manusia sedang memasuki fase penyelarasan. Bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipahami. Mereka yang mengenali proses ini akan lebih mudah melewatinya tanpa panik. Sebaliknya, mereka yang tidak paham akan merasa kewalahan, seolah hidupnya mendadak berantakan. Tahun 2026 menjadi masa ketika banyak orang merasakan ketiga perubahan ini sekaligus. Tubuh melemah, emosi gelisah, tetapi di balik itu ada peningkatan intuisi yang tidak bisa dijelaskan. Ini adalah tanda bahwa manusia sedang diarahkan menuju kesadaran baru, kesadaran yang lahir dari getaran bumi dan cahaya langit yang bekerja dalam harmoni. Di episode berikutnya, kita akan membahas tanda-tanda paling umum dari penyesuaian energi ini. Ketika raga, rasa, dan sukma mulai selaras dengan perubahan bumi dan langit, manusia akan merasakan gejala yang sebelumnya tidak pernah mereka perhatikan. Leluhur Jawa menyebutnya tenger tanda. Tanda ini tidak muncul dengan dramatis, seperti kilatan petir atau suara gaib, tetapi lewat perubahan halus dalam kehidupan sehari-hari. Semakin manusia peka, semakin jelas tanda-tanda itu terasa. Tahun 2026 menjadi masa ketika banyak orang merasakan beberapa gejala berikut tanpa memahami sumbernya. Tanda pertama adalah merinding tanpa sebab, bukan karena takut, bukan karena dingin, bukan pula karena intuisi negatif. Merinding adalah respons tubuh ketika energi halus bergerak mendekat. Leluhur percaya bahwa merinding mendadak adalah cara sukma memberi sinyal bahwa ada perubahan frekuensi di sekitar kita. Dalam sains, ini berkaitan dengan perubahan listrik statis atau ion di udara. Tanda kedua adalah sering bangun tengah malam, khususnya sekitar pukul 2-3 pagi. Waktu ini disebut sebagai jam ketika kesadaran manusia berada pada titik paling jernih, sehingga tubuh lebih sensitif terhadap perubahan energi bumi. Banyak orang merasa tidak tenang di jam tersebut, seolah ada sesuatu yang mengetuk dari dalam diri. Tanda ketiga adalah emosi menjadi sensitif. Orang yang biasanya kuat bisa tiba-tiba tersentuh oleh hal kecil. Mereka merasa mudah marah, mudah sedih, atau mudah tersinggung. Ini terjadi karena rasa sedang digugrah, dibangunkan agar kembali peka terhadap batin sendiri. Tanda keempat adalah perubahan dalam hubungan sosial. Banyak yang merasa tiba-tiba ingin menjauh dari keramaian atau merasa tidak cocok lagi dengan lingkungan tertentu. Leluhur menyebut ini sebagai proses milah rasa batin, memilih mana yang sesuai dan mana yang tidak. Tanda kelima adalah keinginan kuat untuk menyendiri. Ini bukan tanda depresi, tetapi ajakan dari sukma agar manusia memberi ruang bagi dirinya untuk menyesuaikan energi baru. Diam sering menjadi obat paling ampuh pada masa perubahan energi. Tanda keenam adalah mimpi-mimpi yang terasa sangat nyata. Ada yang bermimpi bertemu leluhur, pergi ke tempat asing, atau menerima pesan yang sulit dijelaskan. Dalam ilmu Jawa, mimpi adalah rapat halus ruang komunikasi antara sukma dan dunia yang lebih tinggi. Tanda ketujuh adalah tubuh mudah lelah. Energi fisik digunakan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pada sukma dan rasa. Tubuh seperti kehabisan daya karena bekerja di dua dunia sekaligus, dunia kasat dan dunia halus. Tanda kedelapan adalah tidak nyaman di tempat ramai. Suara keras, keramaian, atau energi orang lain terasa lebih berat. Sukma sedang mencari ketenangan untuk menata ulang frekuensinya. Tanda kesembilan adalah meningkatnya intuisi. Banyak orang tiba-tiba merasa tahu akan sesuatu sebelum terjadi, atau merasakan energi orang lain dengan lebih jelas. Tanda ke-10 adalah keinginan kuat untuk memperbaiki hidup. Ini adalah tanda tertinggi bahwa energi 2026 sudah menyentuh batin. Sukma tidak lagi ingin hidup asal-asalan. Ia mendorong manusia untuk berubah. Semua tanda ini bukan pertanda buruk,
justru tanda bahwa manusia sedang diproses, dipersiapkan untuk fase energi yang lebih tinggi. Semar mengingatkan, Wongxi ngerti tanda, bakal selamat, orang yang memahami tanda akan selamat. Di episode berikutnya, kita akan memasuki inti dari perubahan ini, gerbang energi Nusantara atau pintu jagat yang mulai bergerak dan terbuka di tahun ke-2026. Setelah memahami tanda-tanda yang muncul dalam diri, langkah berikutnya adalah melihat gambaran yang lebih besar, bahwa energi 2026 tidak hanya bekerja pada manusia, tetapi juga pada tanah tempat mereka berpijak. Leluhur Jawa mengenal sebuah konsep yang sangat penting, yaitu pintu jaga gerbang energi yang menghubungkan bumi, langit, dan sukma manusia. Gerbang ini tidak tampak secara fisik, bukan pula portal seperti yang ada di film-film, tetapi titik-titik energi yang berdenyut dan memengaruhi kesadaran manusia ketika ritmenya berubah. Dalam tradisi Jawa, gerbang energi bukan hanya tempat keramat atau situs mistis. Gerbang itu adalah simpul di mana tiga arus energi bertemu. Jika arus bumi bergerak, arus langit menekan, dan arus sukma manusia terbuka, maka gerbang ini akan aktif. Leluhur menyebutnya sebagai titik pusring jagat pusat dunia. Pada masa tertentu, gerbang-gerbang ini bisa tertidur, tetapi pada masa seperti 2026, mereka mulai bangun, merespons perubahan kosmik yang terjadi di langit dan bumi. Secara ilmiah, konsep ini dapat dipahami lewat fenomena geomagnetik. Ada wilayah-wilayah tertentu di bumi yang memiliki intensitas magnet lebih tinggi atau lebih rendah dari sekitarnya. Tempat seperti ini sering menyebabkan perubahan pada gelombang otak manusia, memengaruhi ritme biologis, bahkan memicu pengalaman spiritual secara alami. Ini sebabnya beberapa lokasi terasa beda sejak dulu, meskipun manusia modern tidak mengetahui alasannya. Ketika energi Nusantara meningkat, gerbang-gerbang ini mulai bergerak. Bukan bergerak secara fisik, tetapi aktivitas energinya meningkat. Ada tempat yang suasananya terasa lebih berat, ada yang terasa lebih ringan, ada yang membuat pengunjungnya tenang, ada pula yang membuat seseorang tiba-tiba menangis tanpa alasan. Semua reaksi itu bukan kebetulan, tetapi tanda bahwa gerbang sedang bekerja. Leluhur menggambarkan gerbang energi sebagai jalur cahaya yang tertancap dari langit ke tanah. Jalur ini tidak terlihat, tetapi memengaruhi arah batin manusia. Mereka yang batinnya bersih akan merasa seolah mendapat bimbingan. Mereka yang batinnya penuh kegelisahan akan merasa seolah sedang diuji. Itulah sebabnya Semar berkali-kali mengingatkan agar manusia menata batin sebelum menata dunia luar. Energi kuat tidak akan melukai siapapun, tetapi hati yang goyah akan mudah terseret oleh perubahan ini. Pada tahun 2026, aktivitas pintu jagat meningkat karena 3 faktor besar. Aktivitas matahari berada pada puncaknya, medan magnet bumi melemah di beberapa bagian Indonesia, dan pergerakan lempeng yang sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir mencapai resonansi tertentu. Perpaduan ini membuat gerbang energi Nusantara menjadi lebih terang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Efeknya mulai terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang merasa seperti dipanggil ke tempat-tempat tertentu, gunung, pantai, hutan, atau desa tua, meskipun mereka tidak tahu alasannya. Ada yang merasakan ketenangan mendalam ketika berada di tempat tertentu, seolah tempat itu mengenali mereka. Ada pula yang merasa tidak betah berada di lokasi tertentu, padahal sebelumnya biasa saja. Semua ini adalah respons sukma terhadap gerbang energi yang sedang aktif. Gerbang energi Nusantara bukan untuk ditakuti. Mereka bukan portal makhluk aneh atau kekuatan supranatural yang mengancam. Justru sebaliknya, gerbang ini adalah jembatan yang membantu manusia selaras dengan dirinya sendiri. Mereka yang mampu menenangkan batinnya akan melewati tahun ini dengan pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Di episode berikutnya, kita akan membahas 4 jenis wilayah di Nusantara yang mengalami peningkatan energi paling kuat: gunung, laut, hutan, dan situs purba, serta bagaimana pengaruhnya bagi manusia yang datang ke sana. Jika gerbang energi Nusantara diibaratkan sebagai simpul-simpul keaya, maka wilayah-wilayah tertentu adalah tempat di mana simpul itu berdenyut paling kuat. Leluhur Jawa sejak dulu memahami bahwa tidak semua tempat memiliki getaran yang sama. Ada wilayah yang terasa ringan, ada yang terasa berat, ada yang membuat manusia tenang, dan ada pula yang membuat bulu kuduk meremang. Tahun 2026 menjadi masa ketika 4 jenis wilayah mengalami peningkatan energi paling signifikan: gunung, laut, hutan, dan situs purba. Wilayah pertama adalah gunung. Dalam tradisi Jawa,
gunung disebut pasak jagat pasak dunia. Gunung dianggap sebagai antena alam yang menyambungkan bumi dengan langit. Ketika energi bumi meningkat atau cahaya dari langit menembus lebih kuat, gunung menjadi titik pertama yang menerima resonansinya. Itulah sebabnya banyak orang yang mendaki gunung di tahun ini merasakan kepekaan batin meningkat. Mimpi menjadi lebih jelas setelah turun gunung, intuisi menguat, bahkan ada yang merasa dipanggil untuk kembali ke gunung tertentu tanpa alasan. Gunung Lawu, Merapi, Semeru, Salak, hingga Rinjani disebut sebagai pusat getaran yang paling kuat pada tahun ke-2026. Wilayah kedua adalah laut. Laut bukan sekadar kumpulan air asin. Ia adalah penyimpan memori bumi. Gelombang laut mengalirkan energi horizontal yang memengaruhi batin manusia, terutama mereka yang sensitif. Di tahun 2026, arus laut global mengalami pola yang tidak biasa. Perubahan ini memengaruhi wilayah-wilayah seperti Laut Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, dan Teluk Tomini. Banyak orang yang mengunjungi laut di tahun ini merasakan emosi mereka naik turun tanpa sebab. Ada yang tiba-tiba ingin menangis, ada yang merasa damai, dan ada pula yang merasakan tarikan kuat, seolah laut sedang berbicara. Leluhur menyebut fenomena ini sebagai segoro nyimpen suara leluhur laut menyimpan suara para pendahulu. Wilayah ketiga adalah hutan. Hutan adalah paru-paru energi bumi. Ketika energi meningkat, hutan menjadi lebih hidup. Mereka yang memasuki hutan-hutan tua seperti Alas Purwo, Merapi Merbabu, hutan Kalimantan bagian tengah, pegunungan Papua, serta hutan Flores dan Sumba merasakan tekanan udara yang berbeda. Tidak selalu menakutkan, tetapi sangat mendalam. Banyak yang merasakan merinding, merasa diawasi, atau merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Hutan adalah tempat roh bumi bernapas. Ketika energi naik, napas itu menjadi lebih terasa oleh manusia. Wilayah keempat adalah desa tua dan situs purba. Tempat-tempat seperti Gunung Padang Candi-Candi tua di Jawa Tengah dan Timur, kampung adat Sunda, Bali, NTT, Kalimantan, dan Sulawesi menyimpan jejak energi manusia zaman dulu. Ketika energi global meningkat, jejak itu seperti bangun kembali. Ada orang yang mendengar suara gamelan gaib, ada yang merasakan atmosfer berat namun menenangkan, dan ada pula yang merasakan kedekatan dengan leluhur. Leluhur Jawa percaya bahwa situs purba adalah titik pertemuan energi manusia dan alam. Ketika energi dunia bergerak, titik ini akan aktif kembali. Efeknya bagi manusia sangat beragam. Mereka yang batinnya bersih akan merasa tempot-tempot ini menjadi sumber kekuatan dan ketenangan. Namun, mereka yang batinnya kusut dapat merasa gelisah atau tidak nyaman. Semar selalu mengingatkan bahwa tempat tidak pernah menakutkan. Yang menakutkan adalah batin yang tidak siap menghadapi getarannya. Tahun 2026 membuat 4 wilayah ini menjadi cermin besar bagi manusia. Mereka yang datang dengan hati jernih akan menemukan kedalaman. Mereka yang datang dengan kebisingan batin akan dipaksa diam. Dalam diam itulah energi bekerja. Di episode berikutnya, kita akan membahas bagaimana perubahan energi ini memengaruhi manusia yang memiliki bakat spiritual mereka yang lebih peka daripada kebanyakan orang. Perubahan energi tahun 2026 tidak dirasakan sama oleh setiap orang. Ada yang hanya mengalami sedikit kegelisahan, ada yang merasakan mimpi lebih jelas, dan ada pula yang merasakan perubahan yang jauh lebih dramatis. Perbedaan ini terjadi karena setiap manusia memiliki tingkat kepekaan yang berbeda-beda. Leluhur Jawa menyebut orang-orang yang lebih sensitif ini sebagai mereka yang rasa tipis batinnya halus, mudah menangkap getaran dunia. Tahun 2026 menjadi masa ketika bakat spiritual mereka menjadi lebih tajam, bahkan seringkali muncul tanpa direncanakan. Banyak orang berbakat spiritual melaporkan bahwa batin mereka menjadi terbuka lebih cepat. Proses yang dulu membutuhkan waktu bertahun-tahun, kini bisa terjadi dalam hitungan minggu. Mereka merasakan peningkatan intuisi yang tajam. Mereka mampu membaca emosi orang lain hanya dari tatapan atau suara. Mereka bisa merasakan kehadiran energi tertentu ketika memasuki sebuah ruangan. Bahkan sebagian merasa seperti mendapatkan peringatan halus sebelum sesuatu terjadi. Leluhur menyebut kondisi ini sebagai raso gumela rasa yang mekar. Fenomena mimpi juga menjadi salah satu penanda meningkatnya bakat spiritual. Banyak orang bermimpi bertemu leluhur, melihat simbol-simbol kuno, atau pergi ke tempat yang tidak pernah mereka kunjungi sebelumnya. Mimpi itu terasa nyata, bahkan meninggalkan getaran di tubuh ketika mereka bangun. Dalam mitologi Jawa,
Mimpi seperti itu disebut pitulunging, leluhur pertolongan dari alam halus, untuk memberi petunjuk atau menguatkan batin seseorang. Di masa ketika gerbang energi terbuka, mimpi menjadi saluran komunikasi yang lebih aktif. Namun peningkatan sensitivitas ini tidak selalu mudah. Ada masa ketika tubuh terasa panas dingin tanpa sebab. Ada waktu ketika energi tubuh naik turun drastis, seolah seseorang sedang kehilangan pijakan. Leluhur memahami fenomena ini sebagai sukmo ora mapan jiwa yang sedang mencari keseimbangan baru. Ketika energi bumi berubah, tubuh dan batin manusia harus menyesuaikan. Proses ini bisa melelahkan, membuat seseorang merasa letih, sulit fokus, atau bahkan merasa tidak menjadi dirinya sendiri untuk sementara waktu. Ketajaman spiritual tanpa pemahaman dapat menjadi pedang bermata dua. Orang yang tidak siap menghadapi gelombang kepekaan ini bisa merasa ketakutan, panik, atau menganggap dirinya mendapatkan kesaktian secara tiba-tiba. Padahal, Semar berulang kali menegaskan bahwa kesombongan adalah jebakan terbesar bagi orang yang sedang meningkat kepekaannya. Ilmu gede tanpa landasan bakal dadi edan ilmu besar tanpa landasan akan menjerumuskan. Karena itu, leluhur selalu mengingatkan bahwa semakin halus kemampuan seseorang, semakin rendah hati ia harus melangkah. Bakat spiritual bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk memahami diri dan menata hidup dengan lebih bijaksana. Orang yang benar-benar matang secara batin tidak akan merasa lebih unggul dari yang lain. Mereka justru semakin diam, semakin tenang, dan semakin hati-hati dalam mengambil keputusan. Tahun 2026 menjadi tahun saringan tahun ketika kepekaan seseorang akan diuji. Mereka yang menjalani perubahan ini dengan hati bersih akan menemukan kedalaman batin yang sulit dijelaskan. Mereka yang menghadapinya dengan ketakutan atau kesombongan justru akan merasa tersesat. Di episode berikutnya, kita akan membahas hal yang sering disalahpahami, bahwa bahaya terbesar dari energi 2026 bukan terletak pada energinya, melainkan pada manusia yang panik dan tidak mampu menjaga keseimbangan dirinya. Di tengah meningkatnya kepekaan batin dan aktivitas energi Nusantara, banyak orang mulai bertanya-tanya, apakah ini semua berbahaya? Apakah perubahan energi bisa melukai atau membawa dampak buruk? Leluhur Jawa memiliki jawaban yang sangat sederhana, namun mendalam sing bebayani dudu anerjin, nanging menungsa sing panik. Yang berbahaya bukan energinya, tetapi manusia yang tidak mampu mengendalikan reaksinya sendiri. Energi alam selalu netral. Manusialah yang memberikan makna dan respons terhadapnya. Ketika seseorang tidak memahami apa yang ia rasakan, kepanikan dapat muncul secara spontan. Orang yang tiba-tiba sensitif bisa menganggap dirinya kerasukan. Mereka yang sering bermimpi aneh bisa mengira sedang diganggu makhluk halus. Mereka yang merasakan perubahan emosi tiba-tiba bisa menganggap hidupnya sedang diserang. Padahal semua itu adalah reaksi alami dari tubuh dan sukma yang menyesuaikan diri terhadap getaran bumi dan langit yang berubah. Kepanikan membuat seseorang salah tafsir terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Leluhur Jawa memahami betapa mudahnya manusia terperangkap dalam dramatisasi. Karena itu mereka selalu mengajarkan eling lan waspada, sadar dan hati-hati, bukan takut. Semar bahkan dengan jenakanya mengingatkan bahwa banyak manusia zaman sekarang lebih percaya hoax di internet daripada suara hatinya sendiri. Ketika ada perubahan energi sedikit saja, ada jang buru-buru menyimpulkan bahwa dunia akan kiamat, muncul portal gaib, atau ada kekuatan gelap yang bangkit. Padahal, jika mereka mau diam sebentar saja, rasa itu akan menjelaskan dirinya tanpa perlu ketakutan yang berlebihan. Dalam uraian para leluhur, bahaya terbesar dari perubahan energi bukan pada energinya, melainkan pada manusia yang tidak memiliki landasan batin. Ketika batin goyah, energi luar yang netral dapat terasa seperti ancaman. Orang yang terbiasa hidup dalam kebisingan sulit menerima keheningan yang tiba-tiba muncul dari dalam diri. Orang yang terbiasa menekan emosinya merasa tidak siap ketika perasaan itu tiba-tiba muncul ke permukaan. Orang yang tidak pernah melatih kesadaran akan mudah menganggap dirinya sedang diganggu. Sains modern pun menunjukkan bahwa manusia yang panik cenderung memperburuk kondisi tubuhnya sendiri. Adrenalin naik, detak jantung tidak teratur, pikiran menjadi sempit, dan tubuh masuk ke mode bertahan. Ketika seseorang berada dalam kondisi ini, perubahan halus dalam lingkungan energi akan terasa jauh lebih berat
daripada sebenarnya. Itulah mengapa Semar mengatakan bahwa manusia yang panik adalah manusia yang mudah kejirat bayangan, terperangkap oleh ketakutannya sendiri. Leluhur selalu menekankan bahwa apapun yang datang dari alam harus dihadapi dengan ketenangan. Alam tidak pernah berniat mencelakakan manusia. Yang membuat manusia terseret adalah ketidakmampuan mereka mengelola rasa. Jika batin jernih, energi halus terasa seperti angin sepoi-sepoi. Jika batin kacau, energi yang sama terasa seperti badai. Karena itu, menghadapi tahun 2026, leluhur memberi peringatan agar manusia menata pikiran sebelum menata ritual apapun. Semar menyebut tahun ini sebagai tahun saringan, bukan untuk menakutkan, tetapi untuk menguji ketenangan. Mereka yang memiliki hati tenang akan melewati masa ini dengan ringan. Mereka yang menyikapinya dengan ketakutan atau kesombongan akan merasa semakin tersesat, padahal yang berubah hanyalah cara mereka merespons. Di episode berikutnya, kita akan masuk ke inti ajaran leluhur, laku halus untuk menata raga, rasa, dan sukma bekal utama agar manusia tetap kuat dan stabil di tengah perubahan energi ke-2000. Setelah memahami bahwa bahaya terbesar bukan pada energinya, tetapi pada kepanikan manusia, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara menghadapi perubahan energi ini? Dengan tenang dan tepat. Leluhur Jawa telah mewariskan sejumlah laku halus latihan sederhana namun sangat kuat yang ditujukan untuk menjaga kestabilan rogo tubuh, raso batin, dan sukmo kesadaran. Laku ini tidak membutuhkan ritual rumit, tidak memerlukan benda-benda aneh, dan tidak menuntut seseorang menjadi sakti. Laku ini hanya menuntut satu hal, kesediaan untuk kembali mengenal diri sendiri. Laku pertama adalah menata pikiran, karena pikiran adalah pintu utama bagi energi luar masuk. Leluhur Jawa mengingatkan bahwa dalam masa perubahan besar, pikiran manusia mudah terseret arus informasi yang berlebihan. Ketika pikiran berisik, rasa tidak akan pernah jernih. Oleh sebab itu, membatasi konsumsi berita, menjauhi drama digital, dan menghindari perbincangan yang memicu ketakutan adalah langkah penting. Semar bahkan menegaskan, tutuplah pintu kekacauan. Batinmu seperti rumah, jangan biarkan siapa saja masuk. Dengan pikiran yang tenang, tubuh dan sukma dapat menyesuaikan diri tanpa gangguan. Laku kedua adalah mengatur napas, karena napas adalah jembatan antara tubuh dan sukma. Dalam ilmu Jawa, napas bukan hanya udara yang masuk dan keluar, tetapi aliran energi yang menghubungkan 3 lapisan manusia. Leluhur mengajarkan pola sederhana. Tarik napas 4 hitungan, tahan 2 hitungan, keluarkan 6 hitungan. Ulangi 12 kali. Laku ini membantu menurunkan ketegangan, menstabilkan frekuensi tubuh, dan meredakan rasa gelisah. Latihan singkat seperti ini dapat dilakukan sebelum tidur atau saat pikiran mulai kacau. Bukan untuk mencari kesaktian, tetapi untuk mengembalikan harmoni diri. Laku ketiga adalah meneng, yaitu diam sejenak di tengah kesibukan. Leluhur percaya bahwa kesunyian adalah tempat di mana batin dapat berbicara. Tidak harus meditasi rumit, cukup duduk 10 menit, memejamkan mata, dan membiarkan pikiran lewat seperti awan. Dengan meneng rasa menjadi lebih bening. Fenomena jagat ramai rasa sepi hanya dapat ditenangkan dengan kesunyian yang disengaja. Ketika manusia memberi ruang pada batin, energi baru dapat masuk dengan lembut tanpa mengguncang. Laku keempat adalah ngrumongso, yaitu melatih kepekaan terhadap diri sendiri dan alam. Rumongso dilakukan dengan memperhatikan angin, aroma tanah, suara jauh dekat, atau getaran halus yang muncul saat berjalan pagi. Latihan ini membangunkan rasa yang tertutup oleh kebisingan modern. Orang yang mampu ngrumongso tidak mudah panik ketika energi berubah, karena ia mengenali sinyal tubuhnya sendiri. Laku kelima adalah menjaga raga, rasa, dan sukma agar tidak jatuh ke dalam ketidakseimbangan. Raga dijaga dengan tidur cukup, minum air yang bersih, dan mengurangi makanan yang membuat tubuh berat. Rasa dijaga dengan kejujuran terhadap diri, tidak membohongi emosi sendiri. Sukma dijaga dengan kerendahan hati, tidak merasa istimewa meski merasakan kepekaan baru. Semar mengingatkan bahwa sukma paling mudah jatuh bukan karena gangguan halus, tetapi karena kesombongan manusia. Laku-laku halus ini adalah pondasi yang membuat seseorang kuat ketika energi berubah. Tidak ada yang rumit, semuanya sederhana, tetapi justru kesederhanaan itulah yang membuatnya bekerja.
Di episode terakhir, kita akan melihat rangkuman wejangan Semar, jalan aman untuk mengarungi energi 2026 tanpa terseret, tanpa takut, dan tanpa kehilangan jati diri. Setelah perjalanan panjang memahami perubahan energi tahun 2026, tibalah kita pada inti dari semua wejangan. Jalan aman agar manusia tetap tegak berdiri di tengah gelombang besar ini. Semar, dalam simbol dan suara leluhur Jawa, selalu mengingatkan bahwa alam tidak pernah berniat mencelakakan siapapun. Alam justru membuka ruang bagi manusia untuk mengenal dirinya lebih dalam. Karena itu, wejangan terakhir ini bukan tentang ritual, bukan tentang kekuatan gaib, tetapi tentang cara manusia menata batin agar tidak digulung oleh perubahan yang sedang terjadi. Langkah pertama yang ditekankan Semar adalah bersihkan batin, bukan perbanyak ritual. Banyak orang ketika menghadapi kegelisahan memilih mencari pelarian. Mereka mendatangi guru yang berbeda, mencoba ritual baru, atau mengumpulkan benda-benda yang mereka percaya membawa perlindungan. Padahal semua itu tidak akan berguna jika batin masih penuh dengan dendam, iri, atau luka lama yang belum disembuhkan. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa kebersihan batin adalah fondasi keselamatan. Dengan memaafkan diri sendiri, merelakan masa lalu, dan mengurangi penyakit hati, manusia otomatis akan memiliki fondasi yang lebih kuat untuk menghadapi energi apapun yang datang. Langkah kedua adalah jaga omongan. Semar mengatakan bahwa omongan manusia lebih kuat dari yang mereka sadari. Setiap kata membawa getaran, setiap kalimat menciptakan arah. Di tahun penuh perubahan seperti 2026, kata-kata yang sembrono dapat membuka pintu kegelisahan baru. Orang yang suka mengeluh akan mendapatkan lebih banyak yang membuatnya mengeluh. Orang yang suka menekat-nakuti akan hidup dalam ketakutannya sendiri. Karena itu, membatasi debat kusir, menghindari drama media sosial, dan berbicara seperlunya adalah bagian dari wejangan keselamatan. Diam yang jernih jauh lebih kuat daripada teriakan yang kosong. Langkah ketiga adalah melakukan laku kecil setiap hari, bukan melakukan laku besar sesekali. Laku kecil yang diajarkan leluhur seperti sembah rasa, latihan napas, meneng, dan ngrumongso bukan tentang mencari keajaiban, tetapi tentang menjaga kestabilan diri. Sembah rasa mengikat batin dengan alam, menahan reaksi spontan, nahan ciwir membantu menstabilkan emosi. Sedangkan merimo ing pandum, menerima dengan cerdas, membuat manusia tidak mudah goyah. Laku kecil seperti inilah yang menjaga raga, rasa, dan sukma tetap selaras. Langkah keempat adalah sambungkan batin ke leluhur, bukan ke ketakutan. Di masa perubahan energi, banyak orang justru menghubungkan dirinya ke rasa takut. Mereka mencari pembenaran dari berita-berita menakutkan, ramalan tidak jelas, atau cerita-cerita yang memperburuk batin. Padahal, leluhur Nusantara selalu hadir melalui niat baik, kejujuran, dan keteduhan hati. Dengan menyapa leluhur sebelum tidur, mendoakan kebaikan, dan menjaga niat supaya tidak menyakiti orang lain, manusia secara otomatis memperkuat perlindungan batinnya. Langkah terakhir adalah tenangkan rasa. Rasa adalah setir yang menentukan apakah seseorang akan terbawa arus atau mampu mengemudi ombaknya sendiri. Rasa yang jernih membuat energi baru menjadi sahabat. Rasa yang keruh membuat energi yang sama terasa seperti ancaman. Semar mengingatkan, sing manut alam bakal disepadani alam. Mereka yang mengikuti ritme alam akan diselaraskan oleh alam itu sendiri. Akhirnya, wejangan ini ditutup dengan pesan paling penting. Iki dalane wong slamet, inilah jalannya orang selamat. Orang yang membersihkan batin, menjaga kata, melatih laku kecil, menyambung diri pada leluhur, dan menenangkan rasa tidak akan digulung oleh perubahan apapun. Mereka justru akan tumbuh, menguat, dan menemukan versi dirinya yang lebih sejati. Perubahan energi 2026 bukanlah ancaman tetapi cermin, dan siapa yang berani bercermin, dialah yang menemukan cahaya.